datang kepada Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa untuk bersaat teduh bersama. Saya mengucapkan salam sukopinga untuk kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama. Oleh karena itu, mari sebelum kita bersama-sama membaca juga merenungkan sabda firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan begitu baik, dan itu semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan sabda firman. Kiranya Tuhan, sabda firman yang akan kami dengarkan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dan dapat menjadi pedoman bagi kami untuk dapat menjadi kekuatan supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda firman. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan kelima yang demikian sabda firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca terlebih juga merenungkan sabda firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Iri hati membawa malapetaka. Tentu kisah tentang Kain dan juga Habel ini adalah sebuah kisah yang sangat familiar bagi kita. Bagaimana Kain memiliki perasaan iri terhadap adiknya, yaitu Habel. Dan tentu kita sebagai manusia juga mengakui bahwa iri hati itu adalah dosa yang sering kali kita lakukan, baik itu secara sengaja ataupun juga secara tidak sengaja. Tapi pasti semua orang itu pernah memiliki rasa iri hati, walaupun kadarnya itu mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang iri hati, bahkan anak kecil sekalipun itu juga pasti memiliki rasa iri hati. Apalagi ketika saudaranya yang lain itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau temannya yang lain itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dimilikinya. Pasti itu akan menimbulkan rasa iri hati di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
ternyata iri hati itu membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kita jika tidak kita kelola dengan baik. Melalui kisah Kain dan Habil, kita semua mengetahui bagaimana akhir dari teks ini. Karena perasaan iri hati yang dimiliki oleh Kain terhadap adiknya, ternyata itu membawa petaka untuk dirinya. Karena rasa iri itulah yang kemudian membuat Kain tega membunuh adik kandungnya. Sehingga kemudian Tuhan menghukum Kain dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan. Seringkali mungkin kita memiliki perasaan iri hati. Apakah wajar jika manusia itu memiliki iri hati di dalam kehidupannya? Sebagai manusia wajar jika kita memiliki perasaan iri terhadap orang lain atau mungkin saudara kita atau mungkin tetangga kita. Wajar jika kita memiliki perasaan iri hati. Tetapi ingatlah bahwa iri hati itu jika tidak dikelola dengan baik, itu bisa membawa dampak yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita di kemudian hari. Sehingga ketika kita merasa bahwa saat itu kita memiliki atau muncul perasaan iri hati kepada orang lain, maka segera sadarlah dan kelolalah itu dengan baik. Jangan sampai perasaan iri itu kemudian membuat kita menutup mata dengan keadaan sekeliling kita. Kita menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh atau mendapatkan apa yang orang lain dapatkan di dalam kehidupannya yang tidak kita miliki. Hanya perasaan iri hati, tetapi ternyata itu membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Maka teks ini kembali mengingatkan saya dan juga kita semua. Marilah kita selalu mawas diri. Marilah kita selalu mengontrol diri kita. Marilah kita selalu mengontrol hawa nafsu kedagingan kita. Supaya perasaan iri hati itu tidak kemudian melebar dan justru membawa dampak yang berbahaya untuk kehidupan kita bersama. Kiranya firman ini selalu menguatkan kita semua, selalu menguatkan saya dan juga kita semua, supaya kita dapat menjadi pribadi yang semakin baik, dapat menjadi pribadi yang semakin rendah hati, dan menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh ke dalam dosa, terutama pada dosa iri hati. Ketika ada orang lain yang lebih sukses, ketika ada orang lain yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kami seringkali merasa iri dengan apa yang orang lain miliki. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami masih belum mampu mengelola emosi kami dengan baik. Kami belum mampu menjadi pribadi yang layak di hadapan. Namun ya Tuhan, melalui firman ini, kembali Tuhan, kami disadarkan bahwa kami
sebagai anak-anak harus mampu untuk mengontrol hawa nafsu kami, harus mampu untuk mengontrol keinginan daging kami, supaya kami dapat menjadi pribadi yang layak dan dapat menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, jikalau kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini, sertai dan berkati kami ya Tuhan, supaya apa yang akan kami lakukan pada hari ini itu dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang semakin bijak di dalam mengelola emosi dan di dalam menjaga hati kami. Inilah Tuhan, keberadaan hati kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan selalu ingatlah untuk mengontrol diri supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Salam Suko. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku.